Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christine Budiartini, SPDSD. Saya CGP Angkatan 5, Kabupaten Kendal. Fasilitator pembimbing saya adalah Bu Neni Karyani dan PP Bapak Khairuddin. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat kita terlena dalam zona nyaman, sehingga menipisnya budaya-budaya positif di lingkungan sekitar. Untuk menyeimbangkan hal itu, kita sebagai seorang guru berkewajiban untuk menumbuh kembangkan budaya positif dimulai dari sekolah, supaya kedepannya terbentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam pengetahuan, tetapi juga berbudaya dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, seorang guru dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, sehingga dapat memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu kita ingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Disinilah filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak berperan penting dalam pelaksanaannya. Untuk itu, disiplin positif perlu diterapkan di setiap sekolah. Tidak hanya itu, teori kontrol dan teori motivasi juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan budaya positif. Hukuman dan penghargaan sebaiknya dihilangkan karena sifatnya hanya sementara. Murid tidak menyadari kesalahan, dan dengan penghargaan, murid hanya mengharapkan imbalan saja. Jika keduanya tetap dilakukan di sekolah, dampaknya sangat buruk bagi perkembangan anak ke depannya. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, hanya akan menambah buruknya perkembangan murid saja. Sebagai seorang guru, alangkah baiknya jika kita berperan sebagai monitor atau pemantau, dan lebih baik lagi berperan sebagai manajer sekolah, khususnya di kelas. Dalam menerapkan posisi kontrol guru, seorang guru juga memperhatikan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar itulah dapat kita gunakan sebagai dasar membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Segitiga restitusi ini meliputi yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini digunakan untuk memperbaiki kejadian pelanggaran kesepakatan kelas. Budaya positif bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah membangun kekuatan murid, bukan mengkritik kelemahan mereka, dan menggunakan penguatan positif, positive reinforcement.
untuk mempromosikan perilaku yang baik. Hal ini yang mendorong saya dalam merubah cara berpikir untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Meskipun butuh waktu dalam melakukan perubahan tersebut, saya lebih mengutamakan kepentingan dan perasaan siswa demi terwujudnya budaya positif di sekolah saya. Saya menciptakan budaya positif dimulai dari lingkungan kelas saya, seperti berbaris sebelum masuk kelas, budaya 5S, membuat yel-yel kelas, menghias kelas, membuat kesepakatan kelas, dan juga menjalin kedekatan dengan siswa di setiap pembelajaran. Dengan suasana yang positif, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar, sehingga murid dapat menyerap pelajaran dengan baik. Dengan demikian, murid mendapatkan kebebasan berekspresi, dapat menyalurkan bakat dan potensi yang dimiliki, mengembangkan kreativitasnya, dan dapat berprestasi di bidangnya. Perasaan saya sangat senang karena bisa berkolaborasi dengan mereka. Dengan demikian, saya dapat mengetahui perasaan dan keinginan mereka. Mereka merasa nyaman dan merasa dihargai dengan berbagai pendapat mereka. Apalagi ketika mereka membuat kesepakatan kelas bersama, mereka menjadi memahami kesalahan mereka sendiri, sehingga kesepakatan kelas tersebut tertanam di hati mereka. Mereka menyadari dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tanpa paksaan orang lain. Pada dasarnya, kegiatan berbaris sebelum masuk kelas, budaya 5S, membuat yel-yel kelas, menghias kelas, membuat kesepakatan kelas, dan juga menjalin kedekatan dengan siswa di setiap pembelajaran sudah diterapkan secara efektif. Tapi ada beberapa hal yang pelaksanaannya belum konsisten. Untuk itu, kedepannya perlu adanya evaluasi program dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat, serta sosialisasi kepada murid dan orang tua.